Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya, Anggun Kusuma Wardani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kebon Dalem, Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan sejatinya adalah sebagai tuntunan, di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak agar dapat memperbaiki lakunya. Yang kedua, sistem Among yang meliputi Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Maunkarso, Tuturi Handayani. Guru diharapkan mampu memberi contoh panutan yang baik, hadir di tengah-tengahnya, serta menjadi sumber motivasi bagi murid. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Kita harus bisa mengubah pembelajaran teacher center menjadi student center. Guru senantiasa menghamba pada anak, berusaha memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak, serta memberi cinta kasih tanpa pamrih. Kesimpulan yang berikutnya yaitu bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tugas kita adalah menebalkan lakunya yang samar-samar agar selamat dan bahagia. Yang kelima, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani. Ki Hajar Dewantara memaknai pendidik seperti halnya petani yang menanam jagung misalnya. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk, membasmi hama, dan sebagainya, sehingga tumbuhan jagung bisa tumbuh dengan baik. Pun demikian, dapat dianalogikan kita sebagai seorang guru terhadap murid. Yang keenam, Ki Hajar Dewantara mengetahui akan adanya pentingnya penanaman karakter budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita akan pentingnya budi pekerti atau watak atau karakter anak yang sesuai dengan kultur sosial budaya Indonesia. Dan yang terakhir, bermain adalah sebuah kodrat dasar anak. Sebagai seorang guru, kita bisa mengintegrasikan aktivitas bermain dalam proses belajar anak, sehingga lebih menyenangkan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar transfer pengetahuan materi pelajaran saja. Saya lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga pembelajaran cenderung teacher center. Murid hanya sebatas objek pembelajaran. Seringkali saya menilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Saya menganggap murid pintar jika bisa pada semua mata pelajaran. Saya pun tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Saya lebih mengutamakan ketuntasan materi pelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Saya seharusnya melakukan proses pembelajaran secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya pun harusnya memperlakukan murid sebagai subjek pembelajaran, bukanlah objek pembelajaran. Murid
Saya harusnya beri kesempatan dan ruang untuk berkreasi, berekspresi, berpendapat, mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Saya sebagai seorang guru mempunyai peran sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya pun harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak adalah unik dengan potensi kelebihan beserta kekurangannya masing-masing. Untuk memperbaiki pembelajaran saya sebelumnya, saya akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai student center. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu dengan memasukkan unsur berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Yang ketiga, saya akan mengintegrasikan aktivitas bermain dalam kegiatan belajar sehingga belajar lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Saya pun harus hadir memberi contoh yang baik, teladan bagi murid-murid saya. Demikian kesimpulan dan refleksi saya di modul 1.1. Terima kasih, salam dan bahagia.